Selamat pagi semuanya. Good morning, ladies and gentlemen. First of all, I want to say thanks to our God that give us health and a good condition, so we can in here to study together. We can discuss about economic. Okay, and the second, I want to explain to you about economic, microeconomic. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan juga produksi yang efisien ya. Nah, bagaimana kita memasuki era digital ini, semuanya harus memungkinkan. Ini kita tidak mungkin bertemu secara tatap muka ya. Kita harus menggunakan fasilitas internet yang tersambung pada gadget kita, sehingga teknologi digital itu digunakan untuk apa? Untuk memperoleh informasi sebagai media komunikasi kita, sehingga kita bisa berinteraksi jarak jauh ya. Nah, teknologi digital ini juga menjadi sumber profit utama dalam perekonomian kita ya di era digital saat ini, karena kita mengajar jarak jauh menggunakan open learning, Edlink, kemudian pakai psikologi, kalau dulu pakai Google Classroom seperti itu ya. Ini menjadi sumber profit utama pada perekonomian di era digital ini. Nah, kemudian era digital itu juga harus mendukung aktivitas ekonomi ya. Ekonomi digital ini bagaimana bisa mendukung aktivitas ekonomi yang saat ini sudah ada ya. Nah, bagaimana kita memanfaatkan teknologi untuk produk-produk lokal kita. Pernah kita membahas tentang permintaan dan penawaran, penjual dan pembeli, produksi, teori konsumsi, bagaimana perilaku konsumen saat ini. Nah, itu semuanya adalah menggunakan teknologi dalam memasuki pasar global. Nah, dari ekonomi digital itu diharapkan bisa meningkatkan persaingan produk ya. Seperti itu. Bagaimana kita nanti bersaing ya. Ekonomi digital salah satu contohnya adalah e-commerce. Ya, di sini apa sih sebenarnya e-commerce itu ya? Di situ adalah aktivitas penjualan, pembelian, pemasaran produk barang dan jasa dengan memanfaatkan jasa internet. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan awal-awal dulu ya, bagaimana perilaku konsumen saat ini yang rasional dan irasional. Bagaimana konsumen itu memenuhi keinginannya dulu atau kebutuhannya dulu. Nah, pasti kita harus memenuhi kebutuhan kita dulu dengan berbelanja online, dengan memanfaatkan e-commerce seperti itu. Kemudian bagaimana agar transaksi kita itu bisa berjalan dengan lancar? Yaitu harus ada interaksi, baik itu secara tatap muka maupun secara jarak jauh seperti itu. Nah, sekarang yang menggunakan jasa online shop itu sudah mengalami peningkatan ya sejak tahun 2018. Itu aja sudah sekitar 77,8 triliun. Ini meroket 151% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 30,9 triliun. Nah, ini membuktikan bahwa bisnis e-commerce ini sangat menjanjikan ya. Oleh karena itu, saya minta untuk membuat suatu produk. Nah, produkmu itu apakah nanti bisa laku di pasaran atau tidak? Nah, bagaimana kamu bisa membuat produk itu dan bisa memenuhi dan memuaskan konsumen? Nah, saat ini bagaimana cara memuaskan konsumen? Nah, di ekonomi mikro juga ada teori kepuasan konsumen ya, bagaimana agar konsumen itu bisa puas gitu ya. Nah, kita survei pasar dulu. Masyarakat saat ini itu butuh apa? Oh, ternyata kalau kita masih dalam online ini pasti kita butuh HP, butuh laptop untuk kita belajar ya. Baik itu anak TK, SD, SMP, SMA, baik itu di perguruan tinggi S1, S2, S3. Itu butuh yang namanya HP dan juga laptop dan komputer seperti itu ya. Demikian juga untuk para pedagang, dia juga membutuhkan alat komunikasi untuk memasarkan produknya. Nah, seperti itu ya. Jadi bisnis e-commerce ini sangat menjanjikan. Nah, bagaimana kita memilih HP dan laptop?
yang bisa digunakan untuk kita belajar. Jadi mereka yang membuat HP yang di sini adalah produsen harus menyiapkan fitur-fitur HP yang lengkap, bagaimana untuk bisa Google Meet, bisa untuk Zoom, bisa untuk video conference dan sebagainya, bisa untuk membuat podcast, kemudian nanti kalian juga membuat video, membuat produk, bagaimana agar produkmu itu bisa laku di pasaran, bagaimana memenuhi kebutuhan atau permintaan dari konsumen saat ini, sehingga produsen itu harus mempersiapkan produk-produknya agar nanti bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, kira-kira keuntungannya kita bisnis e-commerce itu apa? Nah, itu bisa praktis ya. Kita tinggal di rumah saja, kemudian transfer ya, kita memilih produknya, misalnya kita beli di Shopee itu juga tinggal pilih, misalnya saya mau beli rak piring, kayak kemarin beli rak piring, kemudian beli rak TV, ada wallpaper, itu kita tinggal klik aja, bisa langsung muncul itu semua produsen ya, tinggal kita pilih mana bentuk, warna, harganya yang cocok, dan jangan sampai transfer dulu. Kalau transfer dulu pasti itu adalah penipuan. Nah, itu akan menguntungkan kita sebagai konsumen, dan produsen pun juga senang karena kita dari rumah sudah ada order untuk beli karpet ya. Misalnya beli karpet di Shopee itu 300 cm kali 200 cm itu harganya 420, kemudian ongkirnya ada diskon, biasanya 140.000, ini tinggal 35.000. Nah, itu bisa menguntungkan antara produsen dan konsumen. Jadi ini sangat menguntungkan ya. Tapi juga ada ya permasalahan-permasalahan yang ada dalam e-commerce, bagaimana kita bisa berhati-hati dalam perdagangan atau e-commerce ini ya. Ini memang teknologi internet ini juga ada positif dan negatifnya ya. Kadang-kadang mereka memanfaatkan jasa Facebook, Instagram untuk menyediakan barang. Ada kasus ya, konsumen itu memilih produk wallpaper, kemudian dikirim gambar-gambarnya, kemudian memilih dan diminta harus transfer. Ternyata kalau transfer dulu itu memang ternyata penipuan ya. Jadi harus hati-hati, harus COD atau mungkin beli di Shopee yang memang itu toko-toko yang sudah resmi ya. Itu masalah-masalahnya. Nah, bagaimana kita mengembangkan UMKM yang berkembang saat ini ya. Kemarin saya ikut webinar ya. Itu bagaimana mengembangkan UMKM itu, dan di situ juga ada keynote speech-nya adalah Pak Menteri Sandiaga Uno, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya. Bagaimana kita bisa mendampingi mereka agar mereka itu bisa tumbuh berkembang dan dia bisa pede, bisa masuk ke pasar nasional dan pasar internasional, ya kan? Kayak bebek Pak Ndut itu sudah nyampe Singapura itu. Bagaimana bebek Pak Selamat itu bisa go internasional juga? Bagaimana kita mendampingi para UKM kecil-kecil itu, ya? Nah, jadi peluang-peluang e-commerce itu juga kita kembangkan ya. UKM-UKM itu kita bantu untuk memiliki daya saing sehingga bisa mengurangi impor ya. Kita harus bisa mengekspor barang. Kita bisa membantu UMKM itu untuk tumbuh berkembang di tengah-tengah pandemi saat ini. Nah, e-commerce untuk kemajuan UMKM seperti kalian itu nanti akan membuat produk ya, membuat produk, misalnya kamu membuat ceriping singkong, membuat getuk, membuat timus, donat, mungkin molen mini, mungkin itu punya tangga atau mungkin punya orang tuanya, boleh dikembangkan. Karena kalian juga nanti berjauhan bisa komunikasi lewat Zoom atau Google Meet di kelompok kalian untuk bisa berinteraksi untuk membuat produk apa, misalnya seperti itu ya, untuk kemajuan UMKM. Nah, intinya Anda bisa menganalisis bagaimana permintaan produk saat ini di masyarakat. Kalian harus survei dulu masyarakat itu butuhnya apa saat ini, sehingga barang-barang yang kalian buat nanti bisa memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga konsumen itu bisa puas ya. Jadi e-commerce ini bisa memajukan UMKM dengan kalian membuat podcast, membuat vlog gitu ya, untuk memasarkan produknya,
Dan di sini juga harus ada analisis biayanya, bagaimana teori biayanya, biaya pengendalian biayanya juga harus diperhatikan ya, jangan sampai nanti rugi. Biaya operasional harus dipikirkan terlebih dahulu, berapa beli bahan bakunya, berapa biaya transportasinya, biaya listriknya, mungkin biaya pemeliharaan alatnya, itu semuanya dikalkulasi, dibuat rencana anggaran biayanya. Karena di Open Learning juga sudah saya share materi tentang teori biaya, teori produksi, teori perilaku konsumen, tinggal nanti kalian tugas prakteknya. Nah, itu bagaimana kalian bisa memajukan UMKM di sekitar kalian. Nanti kalian pilih kira-kira UMKM apa ya yang bisa Anda kembangkan saat ini. Nah, setelah kalian produk selesai, luarannya adalah sebuah produk, bagaimana memasarkan produk itu, produk yang efisien ya. Yang pertama menentukan target pasarnya, siapa target pasarnya. Nah, sebelum mengenalkan produk, Anda harus mengetahui kalangan mana ya yang kira-kira menjadi target pasar. Nah, strategi ini digunakan untuk mengetahui keadaan pasar dan calon targetnya. Nah, itu tentukan target pasarnya dulu ya. Yang kedua, gunakan pemasaran konvensional. Kita tidak tidak harus meninggalkan pemasaran yang tradisional ya, yang konven, yang seperti word of mouth ya. Itu sampai sekarang juga masih dipakai, tetap ya, dari satu mulut ke mulut yang lain. Oh, ternyata ini rasanya enak ya, bisa dibeli dong, di mana belinya? Nah, itu adalah tetap kita menggunakan pemasaran konvensional. Yang ketiga adalah melakukan digital marketing. Dalam media sosial, di sini harus ada yang namanya influencer, yang mereka itu memanfaatkan jasa untuk mengenalkan produknya sehingga target pasar itu tertarik pada produk kita. Nah, itu adalah influencer ya namanya. Nah, yang keempat adalah update tren terkini. Apa maksudnya? Ketika sebuah produk itu diperbincangkan banyak orang, maka produk itu menjadi pusat perhatian. Nah, jika produk kita adalah alas kaki misalnya, kita harus membuat desain yang variatif sekaligus juga inovatif dan nyaman. Ya, seperti anak-anak ya, anak saya itu kalau beli di Shopee itu warnanya kok lucu-lucu gitu ya, walaupun harganya mungkin ada yang mahal, ada yang murah, tapi karena desain yang variatif dan inovatif dan kelihatan nyaman, akhirnya dibeli itu di Shopee. Nah, itu update tren terkini itu ya, yang keempat. Yang kelima, rawat hubungan baik dengan pelanggan. Ketika Anda telah memiliki pelanggan yang loyal, maka kita harus merawat hubungan yang baik itu. Jika ada saran dan kritik, kita perlu memperhatikan dan menimbang masukan dari mereka. Selain itu, kita bisa meminta testimoni dari mereka, sehingga secara tidak langsung produk kita bisa dipasarkan dan targetnya bisa lebih luas. Nah, itu strategi memasarkan produk yang efisien ya. Jadi menentukan target pasarnya, menggunakan pemasaran yang konvensional. Yang ketiga, melakukan digital marketing atau influencer tadi. Yang keempat, update tren terkini. Dan yang kelima, merawat hubungan baik dengan pelanggan. Oke, saya kira itu ya, bagaimana kita mendiskusikan tentang pertumbuhan ekonomi dan juga produksi yang efisien saat ini. Kita harus mengikuti pertumbuhan ekonomi di Indonesia, apakah sekarang defisit ataukah surplus. Nah, bagaimana agar nanti tetap surplus, kita sebagai warga negara yang baik harus bisa mengembangkan UMKM yang maju, kita dampingi agar mereka tumbuh berkembang dan bisa menjadi komoditi ekspor ya, sehingga bisa menghasilkan devisa untuk negara kita yang tercinta ini. Oke, saya kira cukup. Mungkin nanti ada pertanyaan bisa di kolom komentar di Open Learning ataupun di YouTube atau di Adlink, bisa nanti bisa bertanya dengan saya. Terima kasih atas perhatiannya, ladies and gentlemen. Thank you very much for your attention, for your kind in this time, and jangan lupa subscribe ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.